Setelah pada episode sebelumnya kita membahas puasa dalam berbagai ajaran agama dan kepercayaan yang berkembang, bahkan dari sudut pandang ateis, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau mendeskripsikan bagaimana puasa dalam pengendalian agresivitas manusia dan juga bagaimana dampak puasa terhadap mengatasi stres. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang pembahasan ini, maka terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan agresivitas dalam pokok pembahasan. Agresivitas yang dimaksud dalam pembahasan kali ini yaitu dorongan-dorongan atau keinginan-keinginan manusia yang itu melampaui batas atau berlebihan. Nah, dorongan-dorongan atau agresivitas di sini itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah agresivitas manusia atau agresi manusia dalam bidang emosional. Bentuknya adalah seperti marah-marah, berkata kotor, menghina, mencaci, dan tindakan-tindakan yang tidak baik lainnya yang berkenaan dengan emosional. Sedangkan yang kedua, agresi yang kedua yaitu adalah persoalan agresi dalam bidang sosial, yaitu seperti dengan contohnya adalah mengumpulkan harta yang berlebih karena keserakahan manusia yang tidak akan pernah puas dengan apa yang didapatkannya, yang cenderung kemudian untuk mengumpulkan harta ataupun mendapatkan jabatan ataupun mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik atau dengan cara-cara yang tidak lagi menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Yang terpenting itu adalah bagaimana tujuan itu tercapai. Di sini perlu saya garis bawahi terkait dengan agresi-agresi yang saya sebutkan di awal seperti mengumpulkan harta, kemudian marah, dan tindakan-tindakan yang lain itu bukan berarti harus dihilangkan secara total. Tetapi yang dimaksudkan dalam pembahasan di sini, maksudnya dalam peran puasa di sini adalah bagaimana melatih agar cara yang kita lakukan tetap sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang mana tidak merugikan orang lain, tidak merampas haknya orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, dan juga berpengaruh terhadap kesehatan mental kita sendiri. Jadi sekali lagi penekanannya adalah bukan menghilangkan 100%, tetapi bagaimana impuls atau dorongan-dorongan yang ada itu berada di track yang benar atau di jalur yang benar. Bukan sekedar yang penting tercapai, tetapi bagaimana kemudian kita juga mempertimbangkan beberapa aspek itu tadi, baik aspek itu emosional maupun aspek ya secara sosial. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang inti, yaitu terkait bagaimana puasa ini bisa mengendalikan terhadap agresivitas kita sebagai manusia. Dan tidak salah ketika manusia memiliki agresi-agresi, asalkan agresi itu pada jalur yang benar atau terkontrol. Nah, fungsi puasa di sini adalah sebagai self control manusia, yang mana kita telah mempelajari sebelumnya, bisa dilihat di video-video sebelumnya, langsung cek di channel YouTube saya di Edi Pronto Satria Naga TV. Di situ disampaikan bahwa seluruh agama menyampaikan atau dalam ajaran puasanya itu adalah bagaimana kita untuk kemudian istirahat sejenak dari kehidupan dunia untuk kemudian memfokuskan diri kepada diri kita dan keluarga kita. Nah, dari sini kemudian kita juga bisa merasakan rasa haus, lapar, yang juga kemudian mungkin dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita yang sebelumnya tidak selebih seberuntung kita. Nah, disitulah kemudian puasa ini memiliki peran. Akhirnya kita bisa mengerti apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, oleh keluarga-keluarga kita, oleh manusia-manusia yang lain. Sehingga dalam konteks inilah kita kemudian memiliki rasa empati dan simpati terhadap orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita lebih bisa kontrol terhadap diri kita dalam hal emosional maupun sosial. Nah, disitulah kemudian peran daripada puasa terhadap pengendalian agresivitas manusia. Lantas bagaimanakah puasa dan pengaruhnya terhadap tingkat stres kita? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika kita memiliki keinginan dan keinginan kita belum tersampaikan, maka umumnya sebagai manusia akan mengalami yang namanya stres. Nah, ketika berpuasa, kan kita slow dulu, kita mundur dulu atau kita istirahat dulu sejenak dari keinginan-keinginan yang telah kita tentukan itu tadi. Nah, disitulah kemudian kita akan merasakan ketenangan atau ketenangan jiwa. Ibaratnya nih, kalau kita analogikan,
Ini ada botol. Botol itu berisi air dan campuran. Kemudian kita kocok. Nah, disitulah kondisi jiwa kita ketika lagi stres. Ketika dikocok, itulah kondisi jiwa yang lagi stres. Kemudian kita tenangkan dulu, diamkan. Nah, itulah kemudian airnya itu menjadi tenang, diam, dan mungkin akan jernih lagi. Kalau tadinya kotor akan jernih lagi. Nah, disitulah kemudian kondisi jiwa kita akan juga semakin tenang ketika kita istirahat sejenak. Dan itulah yang bisa kita dapatkan ketika kita berpuasa. Terkait dengan puasa dari perspektif agama manapun, yang pada intinya puasa itu mengajarkan untuk kita bersikap lebih tenang. Gitu. Tetapi sekali lagi, hal yang saya sampaikan di sini tadi harus ada batas waktunya. Ketika kita berpuasa secara terus-menerus, itu juga tidak baik. Karena akan ada keinginan-keinginan yang tidak akan pernah kita sampai kepada titik itu. Artinya kita akan mengubur keinginan-keinginan itu. Yang salah bukan keinginannya, tetapi bagaimana kita mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. Keinginan itu benar, tetapi harus kita wujudkan juga dengan cara yang benar atau dengan alur yang benar. Itulah sebenarnya yang perlu kita garis bawahi. Sekali lagi, puasa tetap harus ada batasnya. Termasuk juga latihan. Latihan juga harus ada batasnya. Itu kalau kita analogikan. Ibarat orang mau ikut lomba nih, kalau kita latihan secara terus-menerus dan tidak pernah tanding di pertandingan yang sesungguhnya, maka orang itu akan bosan dan esensi atau daripada latihan itu sendiri itu menjadi tidak indah lagi, tidak sakral lagi dan tidak wow lagi. Itulah hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini juga pembelajaran buat diri saya sendiri. Kalaupun yang lain mau dan mau mendengarkan ini, mau memakai ini, ya silahkan. Kita ketemu di episode selanjutnya terkait dengan bagaimana puasa dan peranannya dalam kesehatan, mungkin kecerdasan atau hal-hal lain.